Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Danubrata, NPM 251000035. Saya dari kelas A ingin menjelaskan materi tentang warga negara cerdas di era digital. Saat ini kita hidup dalam era digital di mana hampir penuh seluruh aktivitas belajar, bekerja, berbelanja, berkomunikasi terhubung dengan teknologi. Di tengah derasnya informasi, seorang warga negara tidak cukup hanya melek teknologi, tetapi harus cerdas secara digital, mampu menggunakan teknologi dengan bijak, aman, kritis, dan bertanggung jawab. Pengertian warga negara cerdas di era digital. Warga negara cerdas di era digital adalah individu yang mampu satu, memanfaatkan teknologi untuk hal produktif dan positif. Dua, menjaga keamanan dan privasi diri di dunia maya. Tiga, bersikap kritis terhadap informasi. Empat, menghargai etika, aturan hukum, dan hak digital orang lain. Lima, berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat melalui ruang digital. Tiga, karakter utama warga negara cerdas digital. A. Literasi digital tinggi, mampu memahami cara kerja internet, media sosial, perangkat lunak, keamanan digital, dan penggunaan data. B. Berpikir kritis terhadap informasi, tidak mudah termakan hoaks, klik umpan, atau manipulasi digital, selalu memeriksa sumber informasi. C. Etika digital yang baik, menghormati privasi, tidak menyebar ujaran kebencian, tidak membuli, dan tidak menjiplak karya orang lain. D. Keamanan data dan informasi, mengerti cara melindungi akun, menggunakan password kuat, serta berhati-hati terhadap penipuan digital atau phishing scamming. E. Tanggung jawab sosial digital, berperan membangun lingkungan digital yang sehat, produktif, dan sopan. F. Kreatif dan produktif, memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, berwirausaha, berkarya, dan berkolaborasi. 4. Tantangan warga negara di era digital. 1. Hoaks dan disinformasi. Banyak informasi palsu yang bisa memecah belah dan menyesatkan. B. Kejahatan cyber, termasuk peretasan, penipuan online, pencurian data, dan pemerasan digital. 3. Perundungan online atau cyberbullying, komentar negatif, body shaming, dan serangan personal yang bisa merusak mental. 4. Banjir informasi, membuat orang sulit fokus dan mudah stres. 5. Ketergantungan gadget, mengurangi produktivitas, kesehatan, dan hubungan sosial. 6. Jejak digital yang permanen, apapun yang dibagikan bisa disimpan, dilacak, bahkan disalahgunakan. 5. Kompetensi utama warga negara cerdas digital. 1. Digital skill, kemampuan teknologi, menggunakan perangkat digital, mengelola data, menguasai aplikasi komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Dasar-dasar keamanan cyber. 2. Digital safety, keamanan digital, melindungi data pribadi, memahami hak privasi, mencegah peretasan, tidak sembarangan klik atau tautan diunduh. 3. Digital etika digital, menjunjung sopan santun, bertanggung jawab dalam berbagai informasi, tidak melakukan plagiarisme, menghormati pendapat orang lain. 4. Digital kultur,
atau budaya digital. Membangun budaya positif di internet, ikut berkontribusi dalam diskusi publik dengan santun. Memanfaatkan teknologi untuk kebaikan sosial. 6. Contoh perilaku warga negara cerdas di era digital. Dalam media sosial, memverifikasi sebelum membagikan berita, tidak menulis sebentar yang merendahkan, mengatur privasi akun dengan baik, melaporkan konten berbahaya. B. Dalam pembelajaran atau pekerjaan, menggunakan teknologi untuk riset dan kreativitas, menyimpan data penting dengan aman, menggunakan sumber belajar digital terpercaya. C. Dalam kehidupan sehari-hari, membatasi screen time, memisahkan kehidupan digital dan dunia nyata, membantu orang sekitar memahami teknologi. 7. Peran dan masyarakat dalam menciptakan warga digital cerdas. Pemerintah meningkatkan regulasi keamanan data, mendorong literasi digital nasional, memberi sanksi pada pelanggaran hukum digital. Masyarakat mengedukasi sesama, menjaga etika bermedia sosial, membangun ruang digital yang positif. Individu terus belajar, bertanggung jawab atas konten yang dibuat, mengutamakan nilai moral dalam bersosialisasi digital. Baiklah, materi kedua saya akan menjelaskan tentang post-truth. Saat ini kita hidup di zaman di mana informasi sangat mudah menyebar. Namun ironisnya, kebenaran semakin sulit ditemukan. Kita memasuki apa yang disebut sebagai era post-truth. Situasi ketika emosi dan keyakinan pribadi lebih mengaruhi opini publik dibandingkan fakta objektif. Fenomena ini mempengaruhi politik, media sosial, bahkan kehidupan sehari-hari. Pengertian post-truth. Istilah post-truth berasal dari dua kata, post setelah dan truth kebenaran. Namun bukan berarti kebenaran tidak ada, melainkan kebenaran tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini. Situasi di mana fakta objek kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi. Artinya, dalam era post-truth, orang lebih percaya apa yang ingin mereka percayai. Fakta sering kalah oleh narasi yang menyentuh perasaan. Informasi palsu dapat menyebar lebih cepat dibandingkan kebenaran. 3. Ciri-ciri post-truth. 1. Emosi lebih kuat daripada fakta. Orang cenderung membagikan berita yang membuat mereka marah, sedih, bangga, atau takut tanpa cek kebenarannya. 2. Polarisasi atau perpecahan opini. Kelompok masyarakat saling menyerang karena perbedaan pandangan. 3. Munculnya hoaks dan diinformasi massal. Politik palsu disebarkan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan popularitas. 4. Echo chamber atau ruang gemah. Media sosial membuat orang hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sehingga memperkuat bias. 5. Krisis kepercayaan. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada media, ilmuwan, dan institusi resmi. 4. Faktor penyebab post-truth. 1. Ledakan media sosial. Siapapun dapat membuat berita tanpa verifikasi. Algoritma media sosial memprioritaskan konten viral, bukan konten benar. 2. Bias kognitif. Manusia memiliki kecenderungan percaya pada informasi yang mendukung pendapatnya sendiri. 3. Politik identitas. Isu suku, agama, kelompok, dan golongan mudah dijadikan alat propaganda. 4. Kecepatan informasi. Berita bergerak dalam hitungan detik. Verifikasi
kalah cepat dan penyebarnya. 5. Rendahnya literasi digital. Kurangnya kemampuan memilih informasi membuat orang mudah tertipu hoax. 5. Dampak post-truth. Masyarakat terpecah, perbedaan opini menjadi konflik bahkan permusuhan. Manipulasi politik, opini publik bisa digiring dengan kampanye hoax atau propaganda digital. Menurunnya kualitas demokrasi, keputusan publik tidak lagi berdasarkan fakta melainkan emosi. Kerusakan reputasi, hoax dan dapat menghancurkan nama seorang atau kelompok. Kebijakan massal atau informasi disorder, sulit membedakan mana fakta, opini atau manipulasi. 6. Cara menghadapi era post-truth. 1. Perkuat literasi digital. Belajar memverifikasi sumber mengenai hoax dan memahami cara kerja media sosial. 2. Tahan emosi. Jangan langsung membagikan sesuatu hanya karena membuat marah atau sedih. 3. Cek fakta. Gunakan situs pemeriksaan fakta seperti Cek Fakta, Berbanhoak, Kominfo, Sofres. 4. Kenali bias pribadi. Sadari bahwa kita pun bisa salah karena keyakinan atau terlalu kuat. 5. Konsumsi informasi dari banyak sumber. Jangan hanya membaca dan satu kenal atau satu kelompok. 6. Berpikir kritis. Tanyakan siapa yang membuat berita ini, untuk tujuan apa, apakah ada data pendukung, apakah sumbernya kredibel. 7. Bangun etika bermedia sosial. Gunakan media sosial untuk berbagi kebaikan, bukan memperkuat kebencian atau konflik. Sekian dari saya. Terima kasih.